Dan gue pun berpamitan. Selama gue ngedate, gue nggak bisa ngilangin pikiran khawatir ke adik gue ini. Ini adalah pertama kalinya dia gue lepas untuk ketemu cowok dan malam-malam. Gue buka HP dan telepon adik gue. Tit berdering, nggak diangkat. Gue masih biasa, gue coba telepon lagi tuh. Tit berdering lagi, tapi nggak diangkat lagi. Gue agak panik, gue telepon lagi dah tuh. Tit berdering dan ya nggak diangkat. Pikiran gue cukup kacau dan yang ada di otak gue adalah kalau ditelepon 3 kali nggak diangkat, seterusnya pun juga nggak akan diangkat. Gue lihat jam di HP gue yang menunjukkan jam 12:30 malam. Dia belum ada kabar sama sekali dan gue terpaksa buru-buru pulang. Brem. Gue sampai di parkiran kos, matiin motor dan bergegas menuju kamar. Di pertengahan jalan menuju kamar gue, langkah kaki gue berhenti. Gue nengok ke parkiran dan baru ngeh motor si mas-mas tetangga nggak ada. Ini tumben banget. Sebelumnya dia sama sekali nggak pernah keluar sampai selarut ini. Gue nengok ke kanan yang kebetulan lagi berhenti tepat di depan jendela kamar kos si mas-mas. Dan bener aja, kamarnya gelap seakan gak ada orang. Gue berusaha positive thinking dan jalan menuju kamar gue. Krek, suara gue buka pintu cepet-cepet karena dalam posisi panik. Ngek. Pintu kamar kos kebuka dan belum ada adik gue di situ. Jantung gue kerasa mau copot. Kemana dia sampai jam segini belum pulang? Siapa sih emangnya cowok PDKT-annya? Kok sampai nggak ada kabar? Gue nyalain lampu kamar dan gue berdiri kaku menghadap lemari. Ngeliat baju bagusnya masih tergantung dengan rapi tanpa sedikit kusut di bahannya seakan belum pernah dipakai. Gue membalikkan badan, mata gue tertuju ke meja di samping kasur tempat dia biasa naruh HP dan disitulah HP-nya dengan 3 notif telepon tak terjawab dari nomor gue. Gue lari keluar kamar kos dengan niat nyari ke tempat kerjanya dan langkah kaki gue berhenti ketika ngelihat pintu kamar mandi tertutup dengan posisi lampu menyala. Gue berjalan perlahan menuju kamar mandi. Gue tarik nafas dan buka pintunya dan disitulah dia, adik gue terbaring lemas tak bernyawa. Tak sepatah kata pun dapat keluar dari mulut gue, hanya air mata yang menetes ke tubuh lemahnya. Gue peluk dia seerat yang gue bisa sambil memutar otak memikirkan siapa yang tega ngelakuin semua ini. Gue melihat sekeliling ruangan kamar mandi, mencoba mencari petunjuk dan disitulah gue lihat ada kertas kotak peringatan kecil menempel di pintu kamar mandi. Kotak itu bertuliskan peringatan, ketika terkunci, pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Dilarang memasang dalam posisi terbalik.